pendirinya didasarkan pada asas kekurangan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang. Kemudian koperasi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari pada anggotanya. Yang kedua itu adalah fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian keuntungan koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial. Kemudian tujuan koperasi syariah. Dalam Undang-Undang 17 tahun 2012 pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Nur S. Bukhari, tujuan koperasi syariah itu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada mengerti bahwa manusia diciptakan hanya untuk hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas landasan koperasi syariah. Yang mana landasan koperasi syariah itu ada 4. Yang pertama, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35 2/PER/M/5/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Yang kedua, koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, koperasi syariah berdasarkan kekeluargaan. Yang keempat, koperasi syariah berlandaskan syariah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling gotong royong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Produk-produk koperasi syariah. Di sini koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada 2 bagian utama, yaitu yang pertama usaha penghimpunan dana, yang kedua usaha penyaluran dalam koperasi syariah. Yang mana usaha penghimpunan dana di sini merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana yang dapat dijaring itu adalah modal dan simpanan. Yang mana sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudharabah, dan tabungan koperasi mudharabah. Simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu per bulan. Sedangkan tabungan mudharabah adalah simpanan yang
Pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari koperasi syariah. Selanjutnya dilanjut pada pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang usaha penyaluran dana. Yang mana usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah yang juga dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah yang diistilahkan dengan pinjaman atau dalam peraturan perundang-undangan nomor tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi menjelaskan bahwa pinjaman adalah menyediakan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan sejumlah imbalan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah. Ada beberapa macam tergantung pada dasar yang digunakannya dan juga berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan, yang mana pembiayaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi. Dan yang kedua yaitu ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan atau pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Selanjutnya, berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perdagangan seperti toko kelontong, warung nasi, dan juga pedagang keliling. Dan yang kedua yaitu ada industri seperti pembuatan kerupuk, tahu, tempe, kerajinan, dan juga lain jenisnya. Dan yang ketiga yaitu ada pertanian seperti penanaman sayur, paramila, dan juga lainnya. Dan yang keempat yaitu ada peternakan, yang mana dalam peternakan ini meliputi seperti peternakan ayam, sapi, dan juga kambing, dan juga lainnya. Dan yang terakhir ada jasa seperti jasa fotokopi, cuci, cetak foto, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Bapak. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh kelompok 9. Mungkin bisa dilanjut oleh pemaparan materi untuk kelompok 10. Padanya waktu dan tempat kami tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa syariah. Upaya untuk menyelesaikan sengketa syariah yaitu meliputi musyawarah, mediasi, serta arbitrase syariah atau bisa disebut dengan
sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang arbitrase syariah. Arbitrase syariah adalah model forum penyelesaian sengketa perbankan setelah musyawarah dan mediasi. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga arbitrase syariah yang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basarnas. Basarnas merupakan sebuah forum alternatif penyelesaian sengketa atau perkara di industri perbankan syariah maupun juga di lembaga keuangan syariah yang lain. Basarnas memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang A, dari sisi kerahasiaan, di mana penyelesaian sengketa di Basarnas dilakukan dalam sidang tertutup. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter. Yang keempat, efisien waktu karena proses pengambilan keputusannya tepat dengan tidak melalui prosedur yang berbeda-beda serta dengan daya yang murah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa syariah melalui pengadilan agama dan pengadilan umum. Di sini ada beberapa faktor kekuatan pengadilan agama itu yang berwenang menyelesaikan sengketa syariah. Yang pertama yaitu SDM yang sudah memenuhi permasalahan syariah. Sedangkan yang kedua yaitu kewenangan absolut peradilan, dan yang ketiga yaitu mayoritas masyarakat Indonesia akan kesadaran hukum Islam. Selanjutnya, peradilan agama di sini lebih berhak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa syariah ketimbang peradilan lain. Karena yang pertama, pengadilan agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah. Sedangkan para aparat hukum di pengadilan umum itu belum tentu menguasai permasalahan syariah. Yang kedua yaitu sebelum adanya hukum materi yang khusus mengatur mengenai bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di pengadilan umum untuk menyelesaikan perkara. Yang ketiga, mengingat sejarah peradilan agama bahwa wewenangnya sangat luas. Dan yang